Cerita Syekh Ali Jaber jadi WNI, pernah diminta uang, tapi takdir Allah malah gratis. Dikutip dari tribunnews.com, Syekh Ali Jaber menempuh perjalanan panjang untuk menjadi WNI, padahal keluarga Syekh Ali Jaber berasal dari Indonesia. Dalam tausiah Syekh Ali Jaber 3 bulan lalu yang diposting di YouTube, Syekh Ali Jaber bercerita dirinya bisa menjadi WNI karena takdir. Dalam ceramahnya yang berdurasi 19.30 menit ini, Syekh Ali Jaber mengungkapkan kunci sukses dunia akhirat adalah percaya takdir. Beliau berkata begitu setelah banyak belajar perjalanan hidup bersama takdir. Saat SD di Madinah, hampir setiap hari sedekah 1 real untuk Palestina. Dapat uang saku dari orang tua 3 real, 1 real untuk makan, 1 real untuk minum, dan 1 real untuk sedekah Palestina. Saat itu muncul cita-cita ingin ke tanah suci Palestina, bisa silaturahmi dan bisa ziarah ke Masjid Aqsa. Lama tinggal di Madinah, belum terkabul cita-cita itu, hingga akhirnya tahun 2008 dapat panggilan jadi imam sholat di Masjid Sunda Kelapa. Di Indonesia, sambutan masyarakat luar biasa. Setidaknya selama menjalani tugas 1 bulan menjadi imam taraweh dan tahajud. Meski saat itu sebagai orang asing, ia mendapat kemudahan izin tinggal. Saat itu wapresnya Bapak Yusuf Kala dan diberi kemudahan bolak-balik Madinah Indonesia. Waktu itu subhanallah, kalau disuruh pilih Madinah, Mekah, Indonesia, pastinya Madinah. Karena sholat di Madinah bisa 100 kali lipat, Masjidil Haram 1000 kali lipat. Kalau bicara berkah, Madinah lebih berkah, suci lebih suci. Cerita Syekh Ali Jaber. Tinggal di Indonesia tahun 2008, berlanjut tahun 2009, 2010. Karena baru pertama kali tinggal di Indonesia, ia belum bisa bahasa Indonesia. Ada satu teman baik, mengajarkannya bahasa Indonesia, hanya 4 ungkapan, yakni apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Jadi saat itu setiap ia bertemu dengan orang, hanya itu yang diucapkan. Tidak tahu tanggapan orang, saya hanya mengucapkan itu saja. Ternyata saya baru tahu, takdir itu baik dari Allah, kata Syekh Ali Jaber. Tahun 2020, beliau mengisi acara tausiah dengan tema nikmatnya sedekah bersama Ustadz Yusuf Mansur. Saat pertama kali dakwah, Ustadz Yusuf Mansur yang selalu menjadi translatornya. Ustadz Yusuf Mansur juga yang selalu mendampinginya menjadi translator saat berdakwah, karena saat itu belum lancar bahasa Indonesia. Ketika sedikit lancar bahasa Indonesia, ia malah ditinggal Ustadz Yusuf Mansur untuk berdakwah secara mandiri. Tahun 2011 saya diundang acara buka puasa bersama Presiden SBY, duduk bersama kedubes negara Arab. Tiba-tiba saat itu, penceramah yang mengisi kultum tidak datang karena macet. Saya didatangi protokol dan dikabarkan penceramahnya tidak datang. Saya diminta untuk mengisi. Kaget apa yang diisi, apalagi di depan presiden. Adanya permintaan, saya mau. Ungkap Syekh Ali Jaber dalam ceramahnya. Lanjut cerita Syekh Ali Jaber. Sebelum kultum, protokol menyampaikan kultumnya jangan lama, maksimal 10 menit. Kultum selama 10 menit selesai, ternyata protokol salah hitung waktu berbuka. Waktu berbuka masih menunggu 40 menit lagi. Didatangi seorang imam besar Masjid Istiqlal, meminta dirinya agar mengisi sholawat, zikir, dan lainnya. Lama dilaksanakan, tetapi waktu maghrib belum tiba. Kembali ia didatangi protokol, presiden meminta isi lagi kultum sebelum maghrib. Saya kaget, satu acara 2 kali isi kultum. Jadi saya naik lagi untuk isi kultum. Biasa sebelum ceramah, biasa pembukaan pakai bahasa Arab. Ketika itu, Bapak Presiden mengambil alat terjemahan di depannya. Begitu saya berkata, yang saya muliakan, yang saya cintai, ayah kami Bapak Presiden RI, beliau kaget dan langsung turunkan alatnya. Ungkap Syekh Ali Jaber.
Karena memang menurut saya Ali Jaber, Presiden SBY melihatnya saat itu penampilannya bukan seperti orang Indonesia. Setelah itu, ternyata takdir dari Allah baik lagi. Ia kembali dipanggil ke Istana Negara, dan malah Presiden SBY memanggil untuk duduk di dekatnya sambil ngobrol. Tak menyangka ia mendapat kejutan luar biasa. Presiden berkata, mau tidak jadi WNI. Padahal sebelumnya sudah ada menawarkan jadi WNI, tetapi meminta uang 150 juta. Takdir baik, Allah kasih gratis. Presiden malah yang menawarkan. Malah Presiden mengungkapkan saat itu, kami sudah kasih kewarganegaraan WNI ke pemain bola, tetapi belum pernah juara, kalah mulu. Sampai ke final, kalah lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Ingat persis bahasa beliau itu. Cerita saya Ali Jaber. Setiap bertemu Presiden SBY, selalu mengucapkan terima kasih kepadanya sudah jadi WNI. Ia membalas kepada Presiden juga terima kasih karena sudah menjadikan dirinya WNI. Dari situlah, saat akan jadi WNI mendapat tantangan yang berat. Ada proses. Salah satunya mundur dari warga negara Arab. Di situ tantangannya. Di sini, saya Ali Jaber harus memilih. Pilih Arab atau Indonesia, sehingga ia memutuskan untuk musyawarah kepada guru dan keluarganya di Arab. Guru dan keluarganya mendorong dimanapun berada agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dengan bismillah, saya beranikan diri mundur dari negara Arab jadi WNI. Ternyata keputusan ini menjadi takdir, dan ternyata takdir itu baik. Selama di Indonesia diberikan kemudahan, bisa bahasa Indonesia, dan sangat dimudahkan Allah. Jadi WNI merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkap saya Ali Jaber. Bahkan takdir baik dari Allah setelah menjadi WNI ketika ia mengundang imam besar di Palestina untuk isi program Damai Indonesiaku. Saat bertemu, imam besar Masjidil Aqsa terkejut. Saat itu imam besar berkata, pakaian Arab, wajah Arab, tapi bahasa pakai bahasa Indonesia. Tahu dirinya WNI, ia diundang ke Palestina. Ternyata di Palestina, WNI di sana sangat istimewa. Di Arab saya tidak bisa ke Palestina, tetapi jadi WNI bisa dengan mudah ke Palestina. Fasilitas dilengkapi, saya diperlakukan spesial di sana. Malah didorong jadi imam sholat maghrib. Satu orang Indonesia jadi imam di Masjid Aqsa, Ali Jaber. Kata saya Ali Jaber. Saat itu, ia teringat saat SD mempunyai cita-cita mau ke Palestina. Ternyata prosesnya panjang, harus ke Indonesia dulu, baru dikabulkan Allah ke Palestina. Saya Ali Jaber juga mengungkapkan, lebih dari itu saja yang didapat dari takdir. Ia juga menemukan sejarah keluarga. Ternyata kakeknya lahir di Indonesia, tepatnya di Lombok. Bahkan kakek buyutnya juga pejuang Indonesia. Saat saya sakit dan masuk rumah sakit, saya kaget. Dokter bilang, kok darahnya merah putih? Subhanallah, itulah takdir, dan kunci sukses dunia akhirat, percaya takdir. Kata saya Ali Jaber.